Oke, jadi untuk latihan soal pertemuan yang lalu, yaitu tentang informasi akuntansi diferensial, hanya ada satu soal ya. Nah, jadi di sini sudah ada diketahui datanya, informasinya bahwa salah satu perusahaan ya yang namanya Pierre Machine Work. Nah, ini memproduksi komponennya itu sendiri. Nah, kemudian ada tawaran dari Couples Company itu menawarkan untuk memasok satu komponen. Nah, komponennya C430 ceritanya. Nah, itu dengan harga per unitnya itu 11.000. Nah, kemudian Pierre Mesin itu menggunakan 5.300 unit komponen C430 itu setiap tahunnya. Nah, biaya penyerapan per unit untuk membuat komponen tersebut. Nah, ini datanya. Jadi bahan baku langsungnya itu 5.000, kemudian tenaga kerja langsung 2.380, overhead variabel 1.900 dan overhead tetap. Live ya si ibunya ya? Iya kan kayaknya live. Beb serem ih. Kenapa? Kelihatan ya? Lupa nonton. Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar Ibu. Terdengar jelas? Baik. Sepertinya saya nggak bisa on cam ya. Ini juga karena jadi di saya itu nggak bisa jaringan Telkomsel, jadi emang harus HP-nya taruh di luar tuh ya. Mungkin tahu tuh Ronan ya. Nah, kebetulan tadi tiba-tiba, nggak kebetulan ya, nggak tahu tiba-tiba tadi ada ledakan.
Saya pikir ada rumah yang konslet atau apa, ternyata semuanya mati. Jadi kan termasuk wifi-nya juga jadinya mati ya. Nah, jadi tadi ini saya coba tethering tapi pasti agak nanti tiba-tiba ada apa ya terputus-putus gitu kan atau gimana ya, harap maklum ya. Ini juga saya nggak bisa menyalakan ini kamera ya Iya Ibu, biar tidak nggak apa-apa terganggu Ibu. suaranya. Oke, mohon maaf tadi sih juga lagi enak-enak. Ini kok tiba-tiba itu tadi kenceng banget sih suaranya. Ledakannya jadi satu komplek nih, karena kompleknya memang di saya kecil juga, cuma selingkaran gitu sih. Oke. Hmm, ini agak jadi panas juga kan ya, semua mati, AC mati, nggak bisa, aduh. Oke, ini terlihat? Terlihat Ibu. Terlihat Ibu. Oke, tapi kayaknya suara saya agak telat nyampenya ya. Iya Ibu. Ya, karena saya mendengar respon kaliannya agak berapa detik gitu. Oke lah ya, harap dimaklum dengan segala keterbatasannya. Oke, jadi tadi sampai ini ya, tadi saya baru baca soalnya ya. Oke, jadi ini sudah diketahui untuk datanya seperti ini. Nah, tadi kan ada tawaran tuh ya, yang biasanya tadi membuat sendiri, kemudian ada tawaran dari pemasok untuk bisa membeli nih gitu ya, tanpa harus membuat. Nah, dengan tawaran tersebut, nah itu muncul alternatif seperti apa gitu ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, diminta menyusun daftar biaya-biaya relevannya untuk setiap alternatif. Nah, berarti kan sudah jelas ya, ada dua alternatif, yaitu apakah akan tetap membuat sendiri atau membeli, gitu ya. Nah, kalau membuat sendiri, nah berarti kan tinggal menggunakan data yang sudah ada ini ya, mulai dari bahan baku sampai overhead tetap. Nah, ini kan untuk biaya per unitnya. Nah, tadi dikatakan di sini bahwa dalam 1 tahun ini memproduksi itu si PR mesin itu 5.300 unit. Nah, berarti tinggal dikalikan saja ya, bahan baku langsungnya itu 5.000 per unitnya dikali 5.300. Begitu juga sampai overhead tetap, sehingga total biaya relevan jika memproduksi atau membuat sendiri yaitu 65.084.000. Nah, kemudian tadi ada tawaran dari pemasok kalau misalkan membeli. Nah, berarti kalau membeli kan eh, kalau overhead tetap ini tetap ada ya, baik membuat ataupun membeli. Karena disampaikan juga apa namanya, kalau ini tuh merupakan sang kos ya, kayak misalkan ada penyusutan gitu kan, masuknya kan ke overhead tetap gitu kan. Nah, jadi baik membuat ataupun membeli itu sama-sama dimasukkan. Nah, kemudian kalau membeli berarti ada biaya pembelian. Nah, tadi diketahui bahwa harga per unitnya itu 11.000. Nah, 11.000 tinggal dikalikan dengan kebutuhan dari komponen tersebut, yaitu 5.300. Jadi totalnya 58.300, dan ketika dijumlahkan apabila membeli itu 74.200, sehingga di sini ada selisih ya, antara membuat dan juga membeli. Selisihnya itu sebesar 9.116.000, yaitu lebih murah ya jika membuat. Nah, sehingga untuk rekomendasinya gitu ya. Nah, ini lebih baik berarti membuat komponen sendiri karena lebih murah sebesar 9.116.000 daripada membeli. Nah, jadi tawaran dari pemasok lebih baik ditolak gitu ya. Nah, kemudian selain itu juga kalau untuk biaya relevan per unitnya pun itu membuat sendiri lebih murah, yaitu sebesar 12.280. Tinggal dibagi saja ya, 65.084.000 dibagi dengan 53.000, kemudian kalau membeli 74 juta dibagi dengan 5.300, hasilnya 14.000 ya. Jadi untuk biaya relevan per unitnya pun lebih murah membuat. Oke, itu untuk jawaban dari latihan soal pertemuan sebelumnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami untuk latihan soal pertemuan yang lalu? Halo, 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 halo.
Bisa, Ibu. Oke, Iya, Ibu. saya takutnya kalau nggak ada respon, sayanya nggak sadar terlempar gitu ya. Oke, tapi mungkin tadi ya suara saya sampainya telat ke kalian. Tapi tadi jelas ya apa suara saya dalam menyampaikan tadi? Jelas, Ibu. Jelas, Ibu. Baik. Oke, kalau misalkan sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjutkan ke materi untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan ke-13 ini kita akan membahas tentang keputusan investasi jangka panjang. Nah, mungkin sudah sering mendengar kata investasi. Jadi kalau investasi itu bisa banyak hal ya yang dilakukan, misalkan membeli aset tetap gitu ya, kemudian mengganti mesin, misalkan kemudian melakukan diversifikasi produk, kemudian bisa juga melakukan ekspansi ya, perluasan usaha, bisa juga membuka cabang baru gitu ya, atau membuka pabrik baru. Nah, itu juga masuk ke dalam investasi. Nah, itu sifatnya itu jangka panjang. Kenapa jangka panjang? Karena memang tidak murah gitu ya dalam melakukan investasi tersebut. Nah, nanti kita akan bahas lebih mendalam tentang investasi jangka panjang. Nah, jadi investasi sendiri itu terbagi dua, ada yang non profit oriented, ada yang profit oriented gitu ya. Nah, tapi kebanyakan pasti ya sebagian besar itu perusahaan mengarahnya ke profit oriented gitu ya, karena lebih banyak jumlah perusahaan yang profitable dibandingkan dengan yang perusahaan nirlaba gitu ya. Nah, kalau yang profit oriented itu juga dibagi dua, ada yang measurable profit dan juga ada yang non measurable profit. Kalau yang measurable ya, yang bisa diukur gitu ya, profitnya yaitu dalam hal melakukan new pro ya, atau juga melakukan replacement atau penggantian tadi ya, misalkan baik penggantian mesin atau aset tetap lainnya gitu ya. Nah, kemudian keputus keputusan investasi dalam bentuk gitu ya, investasi penambahan produk baru atau disebut dengan diversifikasi produk. Nah, ini juga merupakan investasi karena kalau perusahaan itu sudah skala yang besar, melakukan diversifikasi produk itu nggak murah gitu ya. Misalnya saya kasih contoh nih ya, memang yang pengalaman yang real gitu ya kan ya. Jadi pada saat awal saya dulu bekerja itu kan di perusahaan otomotif. Nah, itu kan walaupun di Indonesia itu izinnya itu merakit ya, assembling mobil. Nah, waktu itu saya di PT Nissan Motor Indonesia gitu ya. Nah, sebelumnya Nissan itu bertahan untuk memang core bisnisnya gitu ya, menjual produknya itu untuk kalangan ekonomi yang menengah ke atas lah istilah gitu ya, memang yang menjual mobil dengan harga tinggi gitu ya, makanya kan yang paling murahnya itu pada saat nih gitu kan, melihat untuk perusahaan sejenisnya leader ya si Toyota Daihatsu tadi mengeluarkan mobil ekonomis misalnya gitu ya, city car gitu kan ya, dia suaranya putus-putus. Udah aman Ibu sekarang. Tadi Ya, putus-putus, Bu. oke. Ya pasti seperti itulah ya. Nanti kalau misalkan agak-agak parah bilang lagi ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi itu ya tadi ya, saya contohkan tadi di Nissan. Nah, karena tadi melihat kesuksesan dari Toyota dan juga Daihatsu ya dalam mengeluarkan produk Gia dan juga Ayla ya. Nah, akhirnya tadi Nissan juga memutuskan untuk memproduksi Datsun
Nah, tapi itu pun juga butuh proses yang panjang dan juga nggak murah ya, sekitar perencanaannya itu 4 tahun gitu ya, mulai dari Jepangnya sana langsung mendesain gitu ya, karena kalau desain itu langsung dari sana dari Jepang. Nah, kemudian juga dihirik baru gitu ya, karena tadi rencananya akan memproduksi besar-besaran gitu ya, karena akan istilahnya menciptakan pasar yang baru gitu kan. Nah, jadi Datsun itu diperuntukkan bagi yang istilahnya kalangan menengah ya, yang ya, pokoknya yang menengah. Kalau tadi kan yang sebelumnya Nissan tuh yang ke atas gitu ya. Jadi menjual mobil di bawah 100 juta gitu kan. Nah, itu juga membutuhkan riset yang panjang gitu kan ya, melihat yang Agya Ayla kelemahannya apa, kemudian disempurnakan di Datsun. Dan ternyata berhasil gitu ya, pada saat produksi itu juga istilahnya ya, walaupun memang tidak sebanyak ya merek Toyota, tapi itu juga lumayan gitu ya, penjualannya berhasil gitu. Nah, itu diversifikasi produk gitu ya. Nah, kemudian juga penggantian. Nah, ini penggantian biasanya memang mesin ya, identik dengan mesin. Jadi mesin lama dengan mesin baru. Nah, itu biasanya alasan nomor ekonomis gitu ya, karena kan biasanya kalau sudah usang, kalau terus dipaksakan untuk digunakan, nantinya juga akan berpengaruh terhadap kinerja gitu ya. Nah, kemudian juga investasi untuk ekspansi. Nah, ini kalau ekspansi itu perluasan gitu ya, bisa dalam hal penambahan kapasitas produksi, bisa juga tadi menambah cabang, menambah pabrik gitu kan. Kemudian juga investasi lainnya, yaitu kelestarian lingkungan dan juga pengendalian polusi. Nah, tadi ini masuk yang ke dalam non profit oriented gitu ya. Nah, jadi hampir semua perusahaan yang sudah TBK itu pasti ini ya, ada laporan CSR-nya. Jadi melakukan CSR dan juga melakukan GCG, Good Corporate Governance atau tata kelola perusahaan yang baik gitu ya. Apalagi kan sekarang juga sudah ini ya, mengarah kepada SDGs gitu ya. Nah, jadi memang itu sangat diperlukan gitu ya. Selain juga memang untuk istilahnya membantu kelestarian lingkungan gitu ya, pengendalian polusi, menjaga bumi ini gitu kan. Itu juga sebagai citra perusahaan sih sebenarnya juga ya. Nanti ujung-ujungnya juga akan mengarah kepada nilai perusahaan gitu ya, agar tetap terjaga gitu ya. Kalau tadi CSR-nya itu baik gitu kan. Nah, kemudian tentang konsep investasi. Nah, jadi tadi investasi itu kan merupakan keputusan jangka panjang, di mana keputusannya itu bersifat strategis atau disebut pula sebagai anggaran modal ini ya, bukan model-modal, capital budgeting. Jadi karena memang investasi jangka panjang gitu kan ya, jadi waktunya itu lama. Nah, ini biasanya yang memutuskan pun yang terlibat itu di level top management gitu ya. Jadi biasanya dibuat dulu tuh bisnis plan-nya gitu kan. Nah, dilihat tuh kira-kira investasi yang akan dilakukan, contoh misalkan 5 tahun ke depan itu seperti apa gambarannya, revenue-nya seperti apa, kemudian labanya itu didapat berapa gitu ya. Nah, jadi dibuat dulu tuh seperti itu gitu kan. Kalau ternyata menguntungkan, nah itu bisa dilanjutkan gitu ya, layak itu investasinya lanjutkan. Tapi ternyata setelah dihitung-hitung ternyata tidak menguntungkan, lebih baik jangan dilakukan. Karena tadi ya sekalinya salah gitu kan, ini jangka panjang. Kalian sudah nyemplung, ya itu nanti akan dampaknya itu juga panjang gitu ya. Nah, kemudian keputusan penting dalam hal ini yaitu keputusan yang mempunyai konsekuensi jangka panjang, kemudian perkiraan pendapatan di masa yang akan datang itu harus jelas berapa tetap dan kualitas aktiva tetap yang terlambatan penggantian aktiva yang dianggap sudah usang. Nah, itu yang memperhatikan keputusan tersebut. Nah, kemudian ada dua, yaitu yang pertama jenis investasi dan yang kedua itu sumber pendanaan. Nah, jadi ini ya pertimbangan dalam memutuskan akan berinvestasi atau tidak. Jadi harus tahu dulu tuh jenis investasinya tuh apa sih gitu yang akan dipilih tadi. Nah, misalkan gitu kan
tadi ya yang langsung berhubungan dengan aktivitas perusahaan dengan core bisnisnya gitu kan. Tadi seperti melakukan diversifikasi produk, seperti misalkan tadi membuka cabang baru, pabrik baru gitu ya, atau melakukan investasi yang memang di luar core bisnisnya gitu kan. Misalkan ada dana nih ya, dana nganggur perusahaan tersebut gitu kan. Nah, itu bisa juga banyak juga ya gitu ya dilakukan investasi dalam hal deposito misalkan. Nah, itu kan deposito itu bisa dikatakan tanpa risiko ya. Jadi tinggal disimpan gitu ya. Misalkan kalau yang perusahaan kan pasti sudah nilainya MM-an gitu ya. Nah, itu kan misalkan 10 M aja kan, itu disimpan tanpa diapa-apakan, itu sudah mendapatkan pendapatan bunga setiap bulannya bisa puluhan juta gitu kan. Nah itu kan tanpa membutuhkan usaha apapun gitu kan, jadi resikonya pun tidak ada gitu kan. Nah atau misalkan mau mendapatkan return yang lebih tinggi gitu ya, bermain di produk keuangan lainnya kayak misalkan saham, obligasi itu juga bisa gitu ya. Nah yang pasti dalam jenis investasi ini, nah itu juga ini ya sesuai yang digambar sini itu mempertimbangkan juga return atau pengembaliannya gitu ya. Jadi waktu pengembaliannya itu berapa lama jika melakukan investasi tersebut. Nah kemudian juga tingkat atau rate dari returnnya itu berapa persen gitu. Nah kemudian yang kedua itu sumber pendanaan. Nah itu juga harus diperhatikan dalam memutuskan untuk investasi. Apakah akan menggunakan modal sendiri, ya gitu ya. Kalau misalkan memang besar gitu ya modalnya, atau menggunakan dana dari pihak lain. Nah itu bisa ke pihak perbankan gitu ya. Bisa juga kalau yang sudah perusahaan itu TBK itu dengan saham ya, dengan melakukan penjualan saham gitu kan. Nah itu juga harus diperhatikan yang namanya cost of capital atau biaya modal. Jadi jangan sampai biaya modal yang dikeluarkannya itu melebihi dari return yang akan atau laba yang akan didapat gitu ya. Nah, jadi dua ini yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan untuk berinvestasi. Nah, kemudian kriteria investasi itu ada 5. Jadi yang pertama sesuai dengan rencana jangka panjang ya. Kemudian adanya permintaan atau pasar yang memadai. Gitu. Jadi harus tahu dulu nih sederhananya lah gitu ya. Kalau misalkan kita mau menjual sesuatu atau menciptakan suatu produk gitu kan ya. Nah, itu harus dipastikan apakah memang itu dibutuhkan dan customer itu mau beli atau enggak gitu ya. Nah, kemudian secara teknis dapat dilaksanakan. Nah, ini juga ya, maka tadi perlu adanya perhitungan, ada perencanaan. Jadi biar tahu kira-kira ini berlebihan atau enggak, sanggup enggak gitu melaksanakannya gitu ya. Kemudian secara ekonomis menguntungkan. Nah, itu jelas ya, karena kan tadi ya ada namanya tadi profit oriented. Kalau misalkan enggak menguntungkan, sudah capek-capek untuk apa gitu kan. Nah, kemudian juga adanya alternatif sebagai pembanding. Nah, biasanya itu ada beberapa alternatif gitu ya investasinya, misalkan ada investasi A, B, C. Nah nanti dibandingkan nih dari ketiga ini mana yang lebih layak gitu ya dengan tadi menggunakan berbagai pengukuran atau parameter. Nanti akan kita bahas parameter atau pengukurannya itu bisa menggunakan apa saja gitu ya. Nah, ini jadi parameter penilaian investasi yaitu imbalan investasi internal perusahaan. Nah, itu seperti apa gitu ya returnnya. Kemudian rata-rata imbalan atau return investasi di industri yang sama. Kemudian memperhatikan juga tingkat suku bunga yang berlaku. Nah, akan lebih baik kalau misalkan tidak melebihi dari tidak melebihi, lebih besar ya justru ya, lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku gitu ya. Jadi tadi agar bisa tertutup biaya bunganya gitu kan. Nah, kemudian juga biaya modal. Jadi harus tahu dulu nanti biaya modal atau cost of capitalnya berapa. Nah, nanti returnnya harus di atas itu. Gitu. Nah, kemudian untuk model perhitungan investasinya itu ada 2 ya. Ada 2 di sini, ada model diskonto dan juga model non diskonto. Nah, kalau untuk yang model diskonto itu merupakan perhitungan investasi dengan memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, kebalikannya kalau yang non diskonto ya tidak memperhitungkan nilai waktu uang.
Jadi apa ya, sederhananya uang itu sebenarnya nilainya terus naik seiring berjalannya waktu gitu ya. Kayak misalkan contoh lah, apa namanya, uang nggak usah jauh-jauh misalkan ya, uang 5.000 pada saat tahun 2015 gitu ya dengan, sekarang 2021 gitu ya, 6 tahun kemudian itu akan berbeda nilainya. Bisa apa, bisa dikatakan bahwa pada saat 2015 itu lebih tinggi nilainya gitu ya. Nah, jadi gitu. Makanya kan, apa namanya, kalau kalian sering lihat tuh setiap tahunnya pasti ada namanya demo buruh gitu ya, meminta kenaikan upah. Ya karena tadi gitu ya, apa, biaya hidup pun juga semakin tinggi gitu kan, mereka untuk makan, untuk beli sembako, pokoknya, keperluannya itu kan semakin tinggi gitu kan. Nah, jadi, untuk pemasukannya, untuk gajinya pun juga harus ditingkatkan, disesuaikan gitu ya. Tapi juga tidak bisa juga, apa, meminta kan itu ya, protes gitu ya, kemarin tuh rame-rame itu yang di, DKI gitu kan, bahwa katanya itu terlalu rendah gitu kan, hanya naiknya 0, berapa ya, 0, sekian persen lah, pokoknya kenaikannya hanya 37.000 gitu kan. Ya, itu juga mungkin sudah diperhitungkan tadi ya, melihat PDB-nya, melihat apa inflasi, tingkat suku bunga gitu kan. Karena kan istilahnya kondisi perekonomian itu sedang tidak normal gitu kan ya, di masa pandemi ini gitu kan. Mungkin banyak juga perusahaan yang boro-boro dapat untung gitu kan untuk memperoleh BEP aja itu, belum tentu gitu, itu sulit gitu ya. Kebanyakan kan mengalami kerugian, bahkan tutup sementara gitu kan. Ya tapi kan tadi juga buruh kan juga, apa maksudnya ya tidak sampai ke strategis seperti itu gitu kan. Yang penting tadi, pada saat makan itu bisa bayar ya, sederhananya seperti itu gitu kan. Nah itu jadi, adanya nilai waktu uang. Jadi kalau mau memperhitungkan lebih akurat, nah menggunakannya itu ya ini model diskonto ya. Model diskonto itu, NPV dan juga IRR untuk mengukurnya. Nah, sedangkan untuk yang model non diskonto, nah dia tidak memperhitungkan, nilai waktu uang. Jadi, tapi ya keuntungannya itu mudah digunakan, mudah perhitungannya gitu ya. Nah itu yang masuk ke dalam model non diskonto itu payback period dan juga ARR atau, apa, metode laba akuntansi, accounting, rate return gitu ya. Nah, apa namanya, ini, cukup mudah ya seperti kayak, payback period aja itu hanya nantinya itu menghitung gitu ya investasi yang dikeluarkannya berapa, nah kemudian nanti dihitung dari cash flow atau pemasukannya gitu ya, setiap tahunnya. Nah nanti dalam waktu berapa lama tuh ya, berapa tahun nantinya itu bisa, mengembalikan investasi yang awal tadi. Nah jadi cuma sampai batas itu tuh gitu ya. Kemudian kalau untuk yang ARR juga sama, tinggal nanti tuh dijumlahkan gitu ya, investasinya berapa tahun, kemudian, laba setelah pajaknya dijumlahkan, dibagi dengan, nilai investasi awalnya. Jadi hanya itu, tidak memperhitungkan nilai waktu uang, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, seperti apa contoh perhitungannya. Nah, ini tadi ya, jadi nilai waktu uang itu atau time value of money itu menjadi salah satu faktor yang penting dalam penilaian investasi karena yang pertama itu memperhitungkan resiko ketidakpastian gitu ya. Jadi kan tadi ya nggak tahu nantinya tuh bakal kalau misalkan tiba-tiba ada krisis atau gitu ya atau tingkat inflasi atau misalkan kondisi seperti sekarang gitu kan ya. Nah, dengan adanya memperhitungkan nilai waktu uang itu sudah memperhitungkan resiko ketidakpastian. Nah, kemudian juga return yang tertunda. Nah, karena kan ini, istilahnya baru perencanaan gitu ya untuk investasi tadi kan jangka panjang. Nah, itu belum tahu kan, untuk misalkan 5 tahun ke depan seperti apa, makanya perlu yang namanya, diperhitungkan nilai waktu uang, gitu. Nah, kemudian alat pengukur investasi melalui NPV dan IRR. Nah, kita ini langsung coba melihat contohnya gitu ya. Nah, tadi NPV dan IRR itu yang merupakan model diskonto gitu ya. Nah, ini ada 2 jenisnya gitu. Yang pertama ada independent project gitu ya. Nah, ini cost of capital sebagai alat, pengukur. Jadi kalau ini misalkan project-nya itu hanya, apa, satu gitu ya, atau independen gitu, atau berdiri sendiri gitu. Nah, tapi ada juga mutually exclusive project gitu ya. Nah, ini kalau misalkan
beberapa gitu ya proyeknya. Nah, ini melakukan perbandingan ROR atau rate of return di antara berbagai alternatif proyek gitu. Nah, nah tadi ini ya metodenya jadi ada 4 gitu ya. Yang 2 merupakan model diskonto yaitu NPV dan juga IRR, dan juga ada payback period dan ARR yang merupakan model non diskonto gitu ya. Nah, oke. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita langsung masuk ke contoh NPV, IRR, payback period dan juga ARR perhitungannya seperti apa? Gimana? Ada yang mau tanyakan dulu? Masih aman ya suara saya sampai sekarang? Masih aman Ibu Dindan. Masih aman, Ibu. Baik. Tidak ada yang mau ditanyakan dulu? Belum? Dari saya enggak, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ya. Untuk penjelasan lebih lanjut terkait NPV, IRR, PP, dan juga ARR. Yang pertama NPV dulu, yaitu perhitungan NPV dimulai dengan cara menghitung cash flow yang diharapkan dari investasi yang akan dilaksanakan. Nah, dilanjutkan dengan mengalihkan tingkat diskon atau diskon rate tertentu yang ditetapkan untuk menentukan nilai sekarang atau present value dari cash flow, dan diakhiri dengan menghitung NPV-nya. Jadi awalnya itu menghitung cash flow gitu ya, cash flow-nya berapa setiap tahunnya. Nah, itu asumsinya bisa sama atau bisa berbeda setiap tahunnya. Kemudian nanti dikalikan dengan, ini bukan mengalihkan ya. Jadi nanti dikalikan dengan diskon rate atau misalkan tingkat bunga gitu ya. Nah, kemudian baru nanti itu didapatlah present value setiap tahunnya. Nah, nanti yang setiap present value setiap tahun itu dijumlahkan. Nah, yang jumlahkan itu dari penjumlahan itulah yang disebut dengan NPV atau net present value. Nah, kemudian tadi dalam menghitung tingkat diskon atau diskon rate-nya itu dengan cara 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah bunganya, tingkat suku bunganya itu berapa atau diskon rate-nya berapa. Taruhlah misalkan 12%, berarti 1 dibagi dalam kurung 1 tambah 12% kurung tutup pangkat sesuai dengan tahunnya. Kalau tahun pertama pangkat 1 sampai dengan kalau misalkan 5 tahun pangkat 5 gitu ya. Nah, kemudian setelah itu tadi dijumlahkan tuh ya si present value setiap tahun. Nah, itu nanti dikurangi dengan nilai awal investasinya atau initial outlays. Nah, itulah nanti yang menghasilkan nilai NPV. Nah, ini rumusnya seperti ini ya. Jadi cash flow tahun berjalan, kemudian dibagi 1 ditambah ini diskon rate-nya gitu ya, atau tingkat suku bunganya berapa, kemudian pangkat ini tuh tahunnya berapa gitu ya, kemudian dikurangi ini investasi awal. Nah, itu ya rumusnya. Nah, kita coba nah sebelum ke perhitungannya. Nah, ini kriteria besar dari 0. Nah, berarti investasi yang dilakukan memberikan manfaat atau investasi tersebut layak gitu ya untuk dijalankan. Nah, kalau misalkan kurang dari 0, nah berarti investasinya itu nantinya itu akan mengakibatkan kerugian sehingga lebih baik proyek tersebut itu ditolak. Nah, kemudian kalau misalkan NPV-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti sebenarnya sama dengan BEP ya, tidak untung dan juga tidak rugi. Tapi dalam hal kelayakan gitu ya. Nah, kalau misalkan 0 saja itu sudah bisa dikatakan proyeknya itu layak untuk dilaksanakan. Nah, ini ya, ini untuk kriterianya. Kemudian kita langsung masuk ke contoh kasusnya. Nah, dalam hal ini suatu perusahaan itu akan mengusulkan gitu ya proyek investasi sebesar 40 juta nilai awalnya.
Nah, kemudian tanpa nilai sisa, tidak ada nilai sisa, dan arus kas per tahun atau cash flow-nya per tahun itu sebesar 12 juta, sama gitu ya, selama 5 tahun. Jadi sama, tahun pertama sampai tahun kelima itu 12 juta. Dengan tingkat pengembalian atau return-nya itu 20%. Nah, ini penyelesaiannya yaitu arus kas dikali faktor diskonto ya, kemudian dikurangi inisial outlays. Nah, tadi faktor diskonto itu tadi ini ya, dari bisa tingkat bunga atau tingkat pengembalian ini gitu ya. Nah, sehingga nah ini 12 juta tadi kan arus kasnya ya. Sama. Jadi ini bisa langsung nih, karena sama bisa langsung dikalikan dengan faktor diskontonya ini yang ini merupakan penjumlahan dari tahun pertama sampai dengan tahun kelima dengan rumus yang tadi itu 1 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 1 untuk tahun pertama sampai ke pangkat 5 untuk tahun kelima. Nah, kemudian dikurangi dengan investasi awal 40 juta sehingga di sini terlihat bahwa NPV-nya bernilai negatif. Nah, jadi kalau negatif lebih baik usulan investasinya ini ditolak gitu ya. Nah, itu contoh apabila NPV-nya negatif dan dengan cash flow setiap tahunnya sama. Nah, ini kalau misalkan contoh yang kedua ini arus kas atau cash flow-nya itu setiap tahun nilainya berbeda. Gitu ya, nilainya berbeda, kemudian untuk nilai investasi awalnya itu 50 juta. Tuh, kemudian sama selama 5 tahun dan untuk tingkat pengembaliannya pun juga masih sama 20%. Nah, ini bisa kita hitung. Nah, kita masukkan dulu untuk cash flow setiap tahunnya. Nah, kemudian kita hitung satu-satu untuk diskon faktornya ya. Tadi yang 20% itu. Nah, untuk tahun pertama tadi ya rumusnya jadi 1 dibagi 1 ditambah 20% pangkat 1 ya. Jadi enaknya sih pakai kalkulator saintifik ya. Nanti langsung keluar tuh angkanya segini, atau ada tabelnya juga diskon faktor ya kalau kalian misalkan browsing itu ada. Nah, ini tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian dikalikan ya dari nilai cash flow tadi dikalikan dengan diskon faktornya. Itulah nanti didapat untuk present value tahun pertama sampai present value tahun kelima. Dijumlahkan ya, kemudian dikurangi dengan investasi awal 50 juta sehingga di sini didapat net present value-nya itu 10.096.850, di mana berarti NPV-nya itu positif atau lebih dari 0. Nah, kalau lebih dari 0 berarti usulan proyek investasi tersebut itu layak untuk dijalankan gitu ya, karena positif dan lebih dari 0. Jadi artinya dalam hal ini dana sebesar 50 juta yang diinvestasikan selama 5 tahun itu menghasilkan present value cash flow sebesar 10 juta sekian gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang apabila cash flow setiap tahunnya itu berbeda gitu ya. Itu untuk contoh NPV. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke IRR? Bisa diikuti untuk contoh perhitungan NPV? Pengen ke slide sebelumnya, Bu. Mau tadi. Ini. Yang ini? Yang selanjutnya. Ya itu, Bu. Sebentar, Bu. Ini? Yang tadi, Bu. Sesudah ini. Ini? Iya, Ibu. Oke. Oke, gimana untuk yang slide yang ini? Halo, siapa ya? Saya nggak muncul. Intan, Ibu. Bukan sih, enggak. Siapa ya? Iya, Oke. Intan. Masih aman Gimana, sih, Tan, Bu? untuk slide ini? Enggak aman. Belum dipoto tadi. Oke. Nanti saya share materinya. Oke ya. Aman ya berarti ya. Tadi kalau misalkan ini untuk cash flow-nya setiap tahunnya berbeda, berarti satu-satu dihitung gitu ya. Iya, Ibu. Oke.
Ya, kalau misalkan belum ada, kita lanjut ke IRR. Oke. Nah, jadi kalau IRR itu merupakan nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Nah, jadi jika pada saat NPV sama dengan 0, nilai IRR sama dengan 12%, maka tingkat pengembalian investasi adalah 12%. Nah, keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan atau return. Nah, jika si returnnya ini yang diinginkan adalah 15%, sementara IRR-nya itu hanya 12%, nah maka usulan investasinya itu lebih baik ditolak gitu ya, karena apa namanya? Lebih kecil nilainya ya dibandingkan dengan return yang akan didapatkan gitu ya. Nah, ini untuk rumus dari IRR yaitu P1 dikurangi C1. Nah, dalam hal ini P itu tingkat bunga, kemudian C itu NPV. Nah, jadi ada 1, ada 2. Nah, jadi kalau untuk P1 itu apa namanya? Nilai tingkat bunganya itu untuk tingkat bunga yang positif gitu ya. Kemudian untuk yang P2 itu tingkat bunganya negatif. Begitu juga untuk yang NPV. Jadi gini, dalam hal ini IRR itu memang untuk perhitungan manualnya itu masih menggunakan trial and error. Sebenarnya kalau di Excel itu sudah ada sih ya rumus IRR, tapi di sini kalau misalkan menghitung manual, nah itu harus dicoba dulu trial and error-nya. Dicoba dalam hal apa trial and error-nya? Nah, menghitung itu ya, mencari gitu ya. Jadi kalau misalkan dalam kasus ini, dalam soal gitu ya, tadi 15% gitu ya untuk rate-nya atau misalkan tingkat suku bunganya gitu ya 15%. Nah, itu NPV-nya positif gitu ya. Nah, kemudian dicari tuh tingkat suku bunga keberapa persen sih biar dapat NPV-nya itu negatif gitu ya, dan juga dicari juga tuh tingkat NPV positif tapi yang paling minimal positifnya. Nah, itu tadi yang dicari agar tadi itu tidak ada kesenjangan. Jadi cari range-nya itu terdekat gitu ya bunganya antara bunga untuk menghasilkan NPV yang positif dengan NPV yang negatif gitu. Taruhlah misalkan jadi biasanya semakin tinggi si rate-nya gitu ya, itu nanti akan membuat NPV-nya itu menjadi lebih kecil sampai ke level negatif gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan tadi itu taruhlah contoh ya 15% itu positif gitu kan ya. Nah, kemudian ketika dihitung menggunakan rate 16% itu masih positif gitu ya. Nah, kemudian ketika di 17% barulah dapat negatifnya. Nah, berarti tingkat bunga yang kedua itu yang dipakai itu yang 17% tadi, yang negatif. Kemudian tingkat bunga satu yang dipakai untuk mendapatkan NPV positif itu yang 16%, bukan yang 15% tadi. Sebenarnya bisa pakai yang 15% atau 14% atau yang masih positif gitu ya. Tapi tadi nanti hasilnya itu bisa bias karena terlalu jauh range-nya. Jadi kalau bisa itu didapatkan range yang terdekat. Kalau misalkan bisa dapat selisih hanya 1% gitu ya tingkat bunga, tapi bisa menghasilkan NPV yang satu negatif, yang satu positif, itulah yang dipakai. Gitu maksudnya di sini untuk mendapatkan trial dan error tadi itu seperti itu. Gitu. Nah, coba kita lihat untuk contohnya ya. Nah, sebelum ke contohnya, jadi kriterianya kalau IRR sendiri itu dikatakan bahwa investasi itu bisa diterima jika IRR-nya itu lebih besar dari required rate of return. Jadi return apa? Rate of return yang dibutuhkannya gitu. Nah, sebaliknya kalau misalkan IRR-nya lebih kecil berarti itu lebih baik usulan investasinya itu ditolak gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Dalam hal ini contoh kasus untuk arus kas yang nilainya itu sama gitu ya.
Nah, tadi ini misalkan selama 5 tahun, kemudian setiap tahunnya tuh sama 24 juta semua untuk cash flow-nya gitu ya. Kemudian untuk nilai awal investasinya itu 80 juta gitu ya. Nah, kemudian tingkat pengembaliannya itu 12% rate-nya. Nah, dihitung berapa besarnya IRR. Nah, ini dicoba nih ya, makanya tadi saya bilang ada trial and error tuh dicoba satu-satu gitu ya. Tadi untuk mendapatkan P1, P2, C1, C2 itu dicoba gitu ya. Jadi kalau tadi yang P2-nya itu apa namanya itu tingkat suku bunga yang negatif, P1 itu yang positif yang paling minimal. Begitu juga untuk C tadi kan NPV ya. Nah, itu C yang 2 itu untuk NPV negatif, untuk C1-nya itu untuk NPV positif yang paling minimal. Nah, ini dicontohkan nih. Tadi dengan rate 12%, itu kan berarti NPV-nya tuh positif. Kemudian dicoba nih ya 13% itu masih positif, kemudian 14% itu masih positif, kemudian 15% pun masih positif gitu ya. 15%. Nah, ini tadi setelah dihitung gitu ya 24 juta arus kasnya dikali dengan faktor diskontonya ya 15% tadi selama 5 tahun didapat 3,3522 dikurangi investasi awal 80 juta didapatlah NPV-nya itu masih positif 452.800. Nah, kemudian dicoba lagi dinaikkan faktor diskontonya 16%. Nah, ternyata setelah dinaikkan 16%, NPV-nya itu menjadi negatif. Nah, berarti inilah yang digunakan, yaitu faktor diskonto 15%, yaitu mendapatkan NPV positif paling minimal, gitu ya. Kenapa paling minimal? Karena setelah dinaikkan 1 menjadi 16% itu menjadi negatif. Nah, inilah yang akan digunakan, yaitu 15% dan 16%, dan juga NPV yang 452.800 dan juga minus 1.416.800. Nah, ketika dibuat perhitungan interpolasinya seperti ini, jadi selisih bunganya tadi ya, ini untuk bunga yang positif dengan bunga untuk NPV yang negatif itu selisihnya 1%. Kemudian untuk selisih present value-nya itu dari apa present value dari bunga yang positif ya 80 kemudian dikurangi dari bunga yang menghasilkan NPV negatif nih ya. Jadi pakai yang ini 78.583 sehingga selisihnya itu 1.869.600. Nah, itu untuk selisih PV-nya. Kemudian selisih PV dengan IO ya. Ini IO ya dengan initial outlays tadi apa atau investasi awal. Nah, itu selisihnya jadi untuk yang apa yang 15 bunga 15% atau yang NPV negatif. Kemudian dibandingkan atau dikurangi dengan apa namanya IO ini tadi yaitu 80 juta gitu ya. Nah, sehingga ada selisih antara PV gitu ya dengan menggunakan bunga yang apa? Bunga yang Ih, positif. masih dipakai. Suara siapa itu? Ibu maaf. Intan. Oke. Ya, nggak apa-apa. Ya. Jadi dibandingkan tadi antara selisih PV dengan inisial OT atau apa atau investasi awal ya yaitu tadi 40.452.800 nih ya yang ini kemudian dibandingkan dengan investasi awalnya 80 juta ya ada sehingga ada selisih 452.800 sehingga IRR-nya ya tinggal dihitung yaitu 15% yaitu bunga yang apa yang positif ya, bunga yang menghasilkan NPV positif, kemudian ditambah ini selisih ya antara PV dengan apa namanya dengan IO tadi sebenarnya sesuai dengan rumus yang di awal tadi sih ya. Nah, ini sudah hasil selisihnya gitu ya. Kemudian dibagi selisih
PV ya, atau tadi rumusnya itu apa? P2 kurangi P1 gitu ya. Kemudian dikalikan dengan, nah ini selisih si tingkat bunganya, yaitu apa? P2 ya yang menghasilkan NPV negatif dikurangi dengan P1 yaitu tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif yaitu 1%, sehingga hasil IRR-nya itu 15,24%. Nah, dalam hal ini lebih tinggi ya dari tingkat return tadi yang disyaratkan yaitu sebesar 12%. IRR-nya lebih tinggi yaitu 15,24%, sehingga dalam hal ini usulan investasinya itu layak untuk dilaksanakan. Nah, itu jika nilai arus kas atau cash flow-nya itu sama gitu ya. Nah, coba kita hitung kalau misalkan nilai arus kas atau cash flow-nya itu setiap tahun nilainya berbeda. Ya, mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Ini nilainya berbeda. Nah, kemudian nilai investasi awalnya 112.500.000 dan tingkat return-nya itu 15%. Nah, ini coba kita hitung. Nah, tadi dengan cara tadi ya, mencoba-coba dulu juga ya untuk mendapatkan ini nih, mendapatkan bunga dengan nilai NPV yang positif paling minimal dengan juga mencari bunga dengan NPV yang nilainya itu negatif. Nah, ini diketahui nih ternyata dengan tadi datanya ini ya, rate-nya itu 15%, kemudian investasi awalnya 112.500.000, ternyata untuk mendapatkan NPV yang bernilai positif paling minimal dan juga mendapatkan NPV dengan nilai negatif, didapatlah bunga 12% untuk nilai NPV positif yang paling minimal dan 13% untuk mendapatkan NPV dengan nilai negatif gitu ya. Nah, barulah setelah itu dihitung gitu ya. Nah, tadi masukkan untuk cash flow-nya untuk setiap tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian dikalikan masing-masing diskon faktornya setiap tahun. Jadi ya rumusnya yaitu 1 dibagi 1 ditambah tingkat bunganya 12% dalam hal ini dipangkatkan dengan sesuai tahunnya. Kalau pertama berarti ini pangkat 1 sampai ke pangkat 5. Nah, sehingga ini didapatkan untuk present value setiap tahunnya. Nah, kemudian dijumlahkan ya total PV-nya, kemudian dikurangi dengan total investasi awalnya itu 112.500 sehingga dalam hal ini NPV-nya itu positif. Tapi ini positif yang paling minimal karena ketika sudah dinaikkan 1% itu menjadi negatif gitu ya. Dengan tadi sama caranya tinggal dikalikan dari nilai cash flow-nya dikalikan dengan diskon faktor sesuai dengan tingkat bunganya. Nah, sehingga ini sudah tahu ya tingkat bunga untuk NPV yang positif paling minimal dan tingkat bunga dengan NPV yang bernilai negatif, dan juga sudah diketahui untuk nilai NPV yang positif paling minimal dan juga nilai NPV yang negatif. Barulah di sini dihitung interpolasinya, yaitu menghitung selisih bunganya. Nah, ini emang paling bagus itu 1% ya, jadi tidak ada range yang terlalu besar sehingga nanti hasilnya tidak bias gitu ya. Nah, kemudian juga selisih PV. Nah, ini dihitung ya selisih PV-nya. Kemudian juga dihitung selisih PV dengan investasi awalnya dibandingkan. Nah, sehingga sini didapatkan ya. Kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya, yaitu tingkat suku bunga yang bernilai NPV-nya positif ditambah dengan selisih antara PV dengan investasi awal dibagi dengan selisih PV kemudian dikalikan dengan selisih bunga.
Nah, sehingga didapat hasil IRR-nya itu 12,752%, di mana dalam hal ini IRR-nya itu lebih kecil, ya, lebih kecil dari return tadi yang diharapkan sebesar 15%, sehingga investasi ini lebih baik ditolak karena tidak layak dan tidak menguntungkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait IRR? Sebelum kita melanjutkan ke model non-diskonto, silahkan. Gimana? Bisa diikuti sampai di sini? Bisa diikuti. Bisa, Ibu. Bisa ya? Nggak putus-putus lagi suara saya? Enggak, Ibu. Aman, Ibu. Aman ya? Agak Aman. putus-putus. Oke. Kalau begitu, kalau belum ada, kita lanjutkan ke model non-diskonto. Nah, kalau yang tadi kan model diskonto ya, NPV dan juga IRR. Kemudian kita lanjut nih ke model non-diskonto, yaitu yang tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Nah, dalam hal ini penilaian investasi dilakukan secara sederhana. Tadi ya, karena lebih mudah ya dibandingkan tadi NPV dan juga IRR ya. Tadi kan harus dikalikan satu-satu dengan diskon faktor per tahunnya gitu kan. Nah, kalau ini tidak ada tuh seperti itu gitu kan. Nah, tapi tadi kelebihannya itu ya dilakukan secara sederhana, tapi kelemahannya itu kurang akurat gitu ya. Karena kan tadi ya nilai uang itu tuh berbeda ya tahun ini dan tahun depan aja itu sudah berbeda gitu kan. Kemudian kelebihannya lagi tuh lebih cepat dan sederhana. Jadi kalau misalkan hanya ingin sepintas saja ya, ingin tahu gitu kan, menguntungkan enggak, itu bisa tuh pakai payback period gitu kan. Nah, kemudian juga ini, nah dihitung melalui PP, payback period, dan juga ARR atau accounting rate of return gitu ya. Nah, kita masuk dulu yang pertama yaitu payback period. Ya, jadi payback period itu salah satu kriteria keputusan investasi berbasis arus kas yang tidak didiskonto, yang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sampai arus kas masuk dapat mengembalikan atau menutup investasi awal proyek. Gitu ya. Jadi sederhana gitu ya, tinggal lihat investasi awalnya berapa, kemudian dibandingkan dengan arus kas setiap tahunnya, nanti dilihat tuh gitu kan, dijumlahkan sampai menutup ke nilai investasi awal gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Nah, jadi dengan demikian payback period itu suatu investasi yang menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Nah, ini untuk rumusnya ya. Jadi rumusnya itu nilai investasi dibagi dengan penerimaan neto tadi ya, atau cash flow-nya tadi arus kas dikali 12 bulan. Nah, penerimaan neto itu dari earning after tax ya, ditambah dengan penyusutan. Nah, penyusutan sendiri itu dari nilai investasinya, kemudian dikurangi nilai residu atau nilai sisa, dibagi dengan umur investasi. Nah, ini untuk contoh perhitungannya. Nah, jadi dengan arus kas yang berbeda tanpa nilai sisa. Tidak ada nilai sisa ya. Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 40 juta. Nah, ini nilai investasi awalnya 40 juta. Dengan umur penggunaan 5 tahun. Nah, tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak atau earning after tax-nya sebagai berikut. Nah, nih ya, dari tahun 1 sampai tahun kelima, yaitu 8 juta, 7 juta, 6 juta, 5 juta, dan 4 juta. Nah, tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Nah, dari data tersebut hitunglah payback periodnya. Nah, berarti di awal hitung dulu tuh depresiasi atau penyusutannya. Tadi rumusnya itu kan dari nilai investasi dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan umur ekonomisnya. Nah, dalam hal ini tidak ada nilai sisa, jadi langsung saja tinggal dibagi, yaitu dari nilai investasi awal dibagi umur ekonomis ya, atau masa investasinya yaitu 5 tahun, didapatlah nilai depresiasi atau penyusutannya itu 8 juta ya. Nah, kemudian
dibuat nih untuk memudahkan ya tadi perhitungannya. Nah, tadi masukkan earning after tax-nya atau laba setelah pajaknya itu setiap tahun. Kemudian setiap tahun itu ditambahkan dengan yang namanya depresiasi atau penyusutan. Nah, sehingga didapat ini ya, tahun pertama 16 juta, tahun kedua 15, ketiga 14, keempat 13, dan kelima itu 12 juta. Sehingga rata-ratanya itu 14 juta. Nah, sehingga untuk perhitungannya itu harga perolehannya itu 40 juta, ya kan tadi ya, atau investasi awalnya. Nah, di tahun keberapa sih gitu ya tadi untuk menutup si 40 juta ini. Nah, tadi bisa dihitung nih ya menggunakan perhitungan akumulasi. Jadi tinggal dikurangi nih 40 juta dikurangi di tahun pertama 16 juta, masih ada sisa 24 juta lagi. 24 juta dikurangi 15 juta, masih ada ternyata 9 juta. Berarti masuk ke dalam tahun ketiga. Nah, tahun ketiga tuh 14, ternyata sisanya tuh tinggal 9 juta gitu kan. Nah, berarti kan nggak full 3 tahun, tapi 2 tahun sekian gitu kan. Nah, sekiannya itu berapa? Nah, tadi tinggal hitung ya. Jadi tadi sisanya itu kan tinggal 9 juta. Kemudian dibagi dengan di tahun ketiga itu nilainya 14 juta. Kemudian dikali 12 ini dibagi ya. Nanti nggak ada nih tanda baginya. Itu sama dengan 7,71 bulan. Nah, berarti kan 7 bulan. Nah, kita hitung nih 0,71-nya itu berapa hari. Jadi tinggal dikali 0,71 dikali 30 hari, yaitu 21,3 hari. Kita bulatkan berarti 21 hari. Berarti payback periodnya itu 2 tahun, 7 bulan, 21 hari. Artinya dana yang tertanam atau yang diinvestasikan sebesar 40 juta itu akan dapat diperoleh kembali dalam jangka waktu 2 tahun, 7 bulan, 21 hari. Nah, ini sedangkan tadi padahal investasinya itu 5 tahun. Nah, karena usianya itu lebih pendek dari umur ekonomisnya yaitu 5 tahun, maka usulan investasi atau proyek tersebut itu layak untuk dilaksanakan atau diterima gitu. Nah, itu untuk perhitungan dari payback period. Ada yang mau tanyakan untuk perhitungan payback period? Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Kalau misalkan bisa, tidak ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, kita lanjut ya. Kita lanjutkan ke ARR atau Accounting Rate of Return. Nah, metode ini menginginkan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Nah, jadi nilai ARR ini tidak mempertimbangkan jumlah arus kas atau cash flow-nya, kemudian juga tidak memperhitungkan panjangnya waktu arus kas, kemudian juga panjangnya waktu arus kas dan penggunaan tingkat diskonto atau OCC, Opportunity Cost of Capital, dari investor. Nah, ini lebih sederhana lagi nih. Jadi ARR itu yaitu dari rata-rata laba setelah pajak. Jadi misalkan investasinya tadi 5 tahun gitu ya. Nah, dihitung tuh rata-rata dari laba setelah pajak selama 5 tahunnya. Kemudian tinggal dibagi investasi awal. Nah, ini misalkan contohnya ini ya. Jadi sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta gitu ya investasi awalnya. Dengan umur penggunaannya itu 10 tahun tanpa nilai sisa. Tingkat bunga yang berlaku itu 10%. Nah, keuntungan neto atau earning after tax-nya itu diketahui sebagai berikut nih ya. Tahun pertama sampai tahun ke-10. Nah, itu jumlahnya itu untuk earning after tax-nya itu yaitu 105 juta. Nah, untuk menghitung ARR, nah tinggal dibagi saja 105 juta tadi ya dari jumlah earning after tax dibagi dengan 10 tahun karena itu ya karena tadi ingin mendapatkan rata-ratanya gitu ya. Nah, dibagi 10 tahun nanti setelah didapat baru dibagi
investasi awalnya, yaitu 50 juta. Nah, sehingga dalam hal ini didapat untuk ARR-nya itu 0,21 atau 21%. Nah, dalam hal ini ARR-nya itu lebih besar gitu ya dibanding tingkat bunganya tadi 10%. Nah, berarti untuk usulan investasi atau usulan proyek ini itu bisa diterima atau layak untuk dilaksanakan. Nah, itu untuk ARR. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ini sudah selesai ya untuk 4 pengukuran investasi jangka panjang. Bisa dipahami sampai di ARR ini? Bisa dipahami, Bu. Oke, kalau bisa. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan ya terdapat 3 usulan investasi sekaligus tadi ya. Tadi kan satu-satu ya. Nah, kalau ini misalkan ada contohnya nih ya. Ini langsung ke contoh ya, nggak ada perhitungan detailnya sih ya. Kalau ini misalkan gitu ya, ada 3 usulan investasi, investasi A, investasi B, dan juga investasi C. Nah, ini sudah diketahui untuk investasi awalnya ini ya, yang di tahun ke-0, kemudian juga sudah diketahui untuk arus kas. Arus kasnya dari mulai tahun pertama sampai tahun ke-6. Ini misalkan contohnya itu sampai 6 tahun gitu ya. Nah, untuk menentukan mana istilahnya yang lebih layak, nah itu tadi menggunakan perhitungan tadi gitu ya, bisa payback period dilihatnya, kemudian melihat dari nilai NPV-nya, dari nilai IRR-nya, dan juga bisa juga dari profitability index atau PI gitu ya. Nah, dengan formulasinya itu ini ya, rumusnya, kemudian dilihat kriterianya. Kalau payback period kan berarti kan dilihat saja ya tadi waktu pengembalian yang paling cepat itu investasi yang mana gitu kan. Kemudian kalau NPV tadi juga sudah tahu kan ya kriterianya. Kalau yang layak itu berarti yang positif atau lebih dari 0 atau minimal tadi sama dengan 0 bisa itu ya sudah bisa layak. Nah, kemudian kalau untuk yang IRR-nya itu kan berarti lebih besar dari cost of capital atau misalkan lebih besar dari tingkat suku bunganya gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk profitability index, nah itu kalau lebih dari 1 itu dikatakan sudah layak, nanti tinggal dibandingkan mana yang paling terbesarnya. Nah, itu ya. Itu tinggal dibandingkan menggunakan ini seperti itu, lihat kriterianya. Nah, ini ketika sudah dihitung gitu ya, ini misalkan sudah dihitung gitu kan. Nah, untuk investasi A itu NPV-nya positif gitu kan. Kemudian NPV investasi B itu juga positif dan lebih besar nilainya ya dibanding investasi A. Kemudian investasi C juga positif tapi nilai NPV-nya itu paling kecil. Kemudian setelah dihitung IRR-nya, ternyata tadi investasi A, walaupun NPV-nya itu positif, ternyata ini IRR-nya itu negatif gitu kan. Kemudian ya investasi B lebih kecil nih negatifnya gitu kan. Kemudian investasi C gitu kan. Nah, ini setelah tahu baru nih disamerikan hasilnya. Nah, setelah disamerikan ya tadi ada ketiga investasi gitu ya, A, B, C gitu kan. Nah, untuk payback period setelah dihitung ketiganya, ternyata yang paling cepat itu pengembaliannya yaitu investasi A. Berarti ini bisa nih kalau kita hanya melihat payback period, Allah yang dipilih. Tapi tadi masih ada ketiga parameter ya, ada NPV, ada IRR, dan juga ada PI atau Profitability Index gitu ya. Nah, kalau dilihat dari NPV, nilai terbesarnya itu ada di investasi B. Kemudian dilihat dari IRR itu juga sama, investasi B. Kemudian juga dilihat dari profitability index-nya. Nah, ini semuanya layak ya, lebih dari 1. Tapi mana yang paling besar yaitu yang B. Gitu. Nah, kalau misalkan perusahaan tadi atau bagian manajemennya tadi gitu ya, CEO-nya misalkan lah ya, itu tipikal yang nggak mau menanggung resiko atau lebih kepada menghindari yang namanya resiko. Nah, itu pasti akan memilih A.
gitu ya. Lihat saja dari payback periodnya. Nah, tapi bagi yang risk seeker atau berani menanggung resiko, karena memang ya semakin tinggi resiko tidak dipungkiri bahwa return yang akan didapatnya juga akan lebih tinggi gitu kan. Nah, tadi kalau sudah paham betul perhitungannya gitu kan, sudah tahu resikonya sudah diperhitungkan gitu kan. Nah, itu lebih baik memilih yang B, karena tadi dengan perhitungan NPV, IRR dan PI itu yang B itu lebih tinggi nilainya. Nah, jadi keputusannya itu dipilih yang investasi B yang paling menguntungkan. Walaupun memang ketiga-tiganya sih kalau dilihat menguntungkan. Tapi kan tadi ya, kalau misalkan dihadapkan dengan beberapa alternatif, itu pilihlah yang terbaik gitu ya. Dan di dalam hal ini keputusannya itu memilih investasi yang B. Itu. Kemudian ini informasi tambahan saja gitu ya. Yang dimaksud dengan biaya modal atau cost of capital yaitu merupakan pengorbanan atau cost yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau usaha sehubungan dengan sejumlah dana atau modal yang diterima perusahaan dari investor. Jadi ibaratnya kalau kita mau melakukan investasi, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan gitu ya untuk bisa melakukan investasi tersebut. Nah, itu yang disebut dengan biaya modal atau cost of capital. Nah, ada istilah lain juga nih selain cost of capital yaitu required ROR ya, return rate of return, atau misalkan juga ada yang menyebut cut off rate atau tarif pisah batas, ada juga yang menyebut hurdle rate atau tarif rintangan. Tapi biasanya sih umumnya sih menggunakan cost of capital atau required ROR ya. Nah, itu investor dalam hal ini yang dimaksud dengan investor itu juga bisa berupa kreditor. Nah, kalau kreditor itu pihak bank gitu ya, kita meminjam dana ke bank gitu ya, itu disebut dengan kreditor, atau bisa juga bondholder. Dalam hal ini meminjamkan dana dalam bentuk surat utang gitu ya, atau misalkan shareholder, pemegang saham. Nah, kalau misalkan perusahaan tadi yang sudah TBK itu kan dananya itu dari tadi itu ya, sahamnya itu terjual ya, penjualan saham gitu ya. Nah, itu tentang terkait tentang biaya modal. Nah, kemudian sumber dana. Nah, sumber dana itu bisa berasal dari internal dan juga bisa dari eksternal. Nah, kalau internal, kalau kalian pernah mendengar laba ditahan, nah itu berarti itu dari sumber itu dari internal. Jadi ada yang perusahaan itu labanya itu ditahan dengan tujuan untuk melakukan investasi atau tadi ya misalkan ekspansi segala macam ya, itu masuk ke dalam investasi. Nah, itu berarti sumber dananya dari internal. Tapi ada juga kan misalkan itu habis gitu kan labanya itu untuk dibagi dalam bentuk dividen. Nah, nanti pada saat ingin melakukan investasi menggunakan dana eksternal. Nah, kalau tadi eksternal itu bisa dari bank ya, perbankan, ya itu lebih kepada jangka pendek sih ya, nanti biasanya itu per tahun gitu kan. Nah, kemudian bisa juga dalam bentuk equity. Nah, kalau equity itu lebih jangka panjang ya. Nah, itu saham tadi ya, melakukan penjualan saham gitu ya, perusahaan itu sudah TBK, atau pasar obligasi. Nah, itu ya, obligasi itu surat utang gitu ya. Nah, itu jangka panjang ya. Biasanya kan kalau kalau obligasi kan itu minimal berapa ya? 3 tahun atau pokoknya itu lebih dari 1 tahun gitu ya. Nah, kemudian perhitungan biaya modal yang perlu diperhatikan itu yang pertama tingkat bunga pinjaman, kemudian tingkat pajak penghasilan perusahaan, kemudian dividen yang dibayarkan per lembar saham, kemudian tingkat pertumbuhan pembayaran dividen per lembar saham, dan nilai penjualan per lembar saham. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian juga biaya modal juga itu diperhatikan juga apakah biaya modal pinjaman atau biaya modal saham. Nah, ini ya, ini nanti bisa dibaca perbedaannya kalau misalkan biaya modal pinjaman itu berupa pinjaman bank tadi ya, pinjaman obligasi. Nah, kalau biaya modal saham itu ada 2 ya, saham itu terbagi saham biasa dan juga ada saham preferen atau saham istimewa.
Nanti untuk perhitungannya pun untuk returnnya akan berbeda ya antara common stock ya atau saham biasa dengan saham preference gitu ya. Nah, ini kemudian ada biaya modal pinjamannya ya. Kemudian juga ada tentang tadi saham ya, ada saham biasa. Nah, kalau saham biasa itu untuk dividennya ya udah dividen dibagi harga pasar saham ditambah tingkat pertumbuhan dividen. Jadi bisa berubah-ubah ya gimana nanti laba dari perusahaannya. Nah, sedangkan kalau untuk saham preferen, nah itu ada kesepakatan. Jadi kalaupun misalkan tidak mengalami laba, tapi kalau disepakati di awal sudah ditentukan ya berapa persentase dividen yang akan diberikan itu harus diberikan gitu ya. Itu perbedaannya tadi dengan saham biasa atau common stock dengan saham preferen atau saham istimewa gitu. Nah, kemudian juga ada yang namanya obligasi. Kalau obligasi tadi ya pinjaman jangka panjang yang dijamin surat berharga tidak bisa dicairkan ya karena ada jangka waktunya itu dari segi resiko itu lebih bunganya itu relatif tetap. Kalau saham itu kan kalau yang udah mulai nih ya biasanya kan ini sekarang lagi rame itu ya milenial itu lagi senang-senangnya trading kan sekarang juga gampang ya banyak aplikasi gitu kan kemudian juga ada manajer investasi otomatisnya gitu kan itu juga biayanya juga murah ya dibandingkan kita langsung datang ke reksadana gitu kan. Nah, itu kan kalau misalkan mainnya itu dalam nilai yang besar itu agak spot jantung juga gitu kan ya. Tiap hari itu tiap berapa menit dilihat gitu kan naik turunnya. Jadi memang fluktuatif gitu kan. Nah, nilai itu cepat berubah. Sedangkan kalau obligasi itu relatif tetap tapi tadi itu panjang sih jangka waktunya berbeda dengan saham kalau misalkan saham itu kan relatif lebih sudah selesai nih bahasannya ada yang ditanyakan sampai di sini kalau misalkan nggak ada ini saya stop share ada yang mau ditanyakan dulu Dari saya belum ada Ibu. konfirmasi Ibu, maaf suaranya putus-putus. silakan terus putus ya putus-putusnya nggak kedengeran sama sekali atau Robot Ibu tadi. Iya Bu, tadi kedengaran sama sekali. Kepental lagi nggak sih si Ibu? Iya, Ken.
Tes suara saya kedengeran? Terdengar Ibu. Ibu. Aduh. Tadi sampai terakhir masih sampai nggak ke kalian penjelasan saya tadi? Sebenarnya udah selesai pas putus pas selesai sih kalau di saya. Iya Iya. Ibu. Sudah ya berarti ya udah sampai selesai tadi ya. Cuma mungkin di akhir agak putus-putus ya. Iya, Ibu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nanti mungkin ini ya nggak tahu nih nanti sama aja mungkin recordnya, tapi sih ada record yang kelas pagi sih ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tadi terkait materinya tadi sudah selesai sih ya saya sampaikan. Dan tidak ada latihan soal ya untuk pertemuan 13 dan juga nanti 14. Jadi apa tadi diperhatikan saja, dicoba-coba lagi untuk contoh kasusnya gitu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti ini saya nggak usah ini lagi lah ya, stop share saja ya. Mana? Bisa bisa dipahami nggak tadi? Bisa, Ibu. Bisa Ibu. Oke, Tadi alhamdulillah kalau bisa. ada beberapa yang nanya ke Andre Bu. Oke, yang mana? Ke Andre, ya, untung ada Enggak. Andre ya. Bagian mana Iya. tadi? Ya, tapi sudah jelas? Sudah Ibu. Baik. Silakan kalau misalkan ada lagi yang masih belum jelas bisa ditanyakan ke saya, silakan. Itu mohon maaf untuk video-video dari minggu-minggu sebelumnya belum diupload ya? Belum ya? Iya Bu, belum. Di YouTube belum ada ya? Belum ada Bu, Oh, masih. belum ada. Biasanya suami Iya, saya Bu, yang belum upload. ada. Oke, nanti saya ini ya. Saya cek lagi. Terakhir di pertemuan keberapa Andre adanya? Yang minggu lalu belum ada? Yang minggu lalu juga belum ada Bu. Minggu Kalau lalu nggak ya. salah, terakhir minggu 8 kalau nggak salah. Masa? Oh iya ya. Oke, nanti saya ini ya, saya upload semua ya sampai yang pertemuan hari ini. Oke, untuk yang pertemuan hari ini ada yang mau ditanyakan terkait NPV, IRR, payback period dan juga ARR? Silakan. Dari saya cukup Ibu. Cukup, oke. Dari yang lain bisa diikuti walaupun tadi dengan ini ya keterbatasan dari putus-putus segala macam. Bisa, Ibu. Bisa diikuti Bu. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Oke, ini saya coba on cam dulu. Saya pengennya ini ya, karena ini terakhir kita foto bersama. Kita Saya coba foto on cam bersama coba ya ya. Ibu. Ya, coba. Oke, saya ingin lihat semuanya gitu full gitu ya. Tadi di kelas yang pagi hanya ada 2 itu juga karena kendala. Saya juga tadi ada yang WA tadi ya di grup ya, ada yang apa pemadaman listrik giliran itu juga emang iya sih. Kemudian juga mahasiswa saya di SB yang rumahnya di Subang itu juga lagi ada. Oh lucu banget sih, aduh. Ininya saya baru ngeh lagi itu virtual background-nya itu apa gitu. Iya Ibu. Sweet sekali Iya kalian. Ibu, sebelumnya saya selaku PJ Praktikum CP2 mewakili teman-teman semua berterima kasih kepada Ibu atas ilmunya, atas bimbingannya selama 14 pertemuannya Ibu. Kami minta maaf jika ada ketidaknyamanan selama praktikum. Gitu Ibu. Jadi terharu saya. Ya, apa sama-sama ya. Terima kasih banyak Intan sudah membantu ya, sudah apa ikhlas gitu ya menjadi PJ itu semoga nanti jadi ladang pahala buat Intan ya. Terima kasih juga sudah membantu saya mengingatkan teman-temannya gitu ya setiap praktikum mau dimulai itu saya sangat terbantu sekali gitu ya dengan adanya Intan. Dan juga untuk teman-teman semua ini saya nyebutnya teman-teman nggak apa ya karena kita juga paling beda cuma 10 tahunan gitu ya. Oke, terima kasih banyak gitu ya atas antusiasnya gitu ya dalam apa mengikuti praktikum bersama dengan saya gitu ya. Terima kasih yang sudah selalu on time gitu ya pada saat join dan juga yang sudah aktif gitu ya. Kemudian juga apa sudah disiplin
dalam pengumpulan latihan soal gitu ya. Nah, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan dan juga saya mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dan juga ada yang kurang berkenan gitu ya. Saya harap kita bisa tetap keep contact gitu ya. Teman-teman juga sudah tahu kan WA saja WA saya. Jadi silahkan feel free kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan atau bisa juga follow IG saya ya. Ini IG Ibu. saya tuh ya ada di chat, silahkan nanti bisa kadang kalau nggak berkomunikasi pun jadi bisa tahu gitu kan update-nya. Oh sekarang Intan lagi ini nih, oh sekarang Andre lagi ngapain nih gitu kan ya bisa kelihatan gitu ya di situ. Karena saya juga masih komunikasi sih sama yang angkatan berapa berarti MAB yang udah lulus tuh. 55 ya, angkatan 55 yang baru lulus itu juga ini sih kita follow-followan IG juga gitu. Oke gitu ya, kita Iya, foto Ibu. dulu ya. Ada satu slide doang ya ini ya. Yang nggak kendala jaringan ini Kanesia lagi kendala ya. Dava Iya juga nih. Oke, Hafiz. nggak apa-apa deh. Oke, Dava. Ini kayaknya saya baru lihat ya, Dava. Kan bisa ini nggak screenshot. Bisa kan? Oke. Ibunya robot lagi ya? Halo Ibu. Ibu maaf. Gimana kan mau langsung? Atau gimana? Oke, ini keburu saya hilang nih. Udah unstable. Oke. Boleh deh saya juga nih mau saya yang foto juga boleh. Ya, 1, 2. Ini ulangin Intannya nih. Saya hilang lagi nih. Keluar ibunya. Tapi gue ada SS sih, Tan. Tan mau gimana? Nggak tahu gue juga. Nan, Umur ya Allah. Ronan, ke kosan jam berapa? Segala sih. Ini kan udah sempet ini PSS. Udah, satu doang tapi. Gimana ya? Bentar ya. Gak apa-apa itu. Kebetulan Ibunya udah kayak gak bakal masuk lagi. di grup. Nah, kayaknya gak join lagi deh. Oke. End meet aja, Tan.